Pemirsa, kasus sate maut yang menewaskan seorang perempuan di Boyolali, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Pengirim sate ternyata menantu korban. Pelaku mencampurkan racun tikus ke dalam sate dan mengirimkan ke mertua melalui aplikasi ojek online. Misteri kematian Aminah, perempuan yang tewas tidak wajar usai makan sate di Desa Sindon, Kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, akhirnya terungkap. Upaya keluarga meminta pembongkaran makam Aminah tidak sia-sia. Dari pemeriksaan jasad, polisi menemukan racun tikus di lambung korban. Tidak butuh waktu lama, polisi akhirnya mengungkap pengirim sate maut yang ternyata merupakan menantu korban. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku sakit hati ke mertuanya hingga nekat mencampurkan racun tikus ke makanan sate yang dikirimkan ke mertuanya. Sate dikirimkan melalui aplikasi ojek online dengan akun palsu. Terdapat sisa makanan ya di lambung milik korban, yakni adalah nasi lontong, daging unggas, kacang serta cabai. Berarti itu sate itu memang dimakan oleh korban. Sebelumnya, pembunuhan berencana terhadap Aminah terungkap setelah keluarga curiga dengan kematian Aminah. Korban ditemukan tewas dengan tubuh membiru dan ada bekas muntah. Sepekan setelahnya, keluarga akhirnya melapor polisi dan meminta makam korban dibongkar untuk dilakukan otopsi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian menggelar rekonstruksi dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresia, Yogyakarta. Reka ulang nyaris diwarnai kericuhan saat para orang tua korban yang emosi mencoba memukul para tersangka yang didatangkan ke lokasi. Kedatangan para tersangka dalam rekonstruksi atau reka ulang yang digelar aparat kepolisian dalam kasus kekerasan terhadap anak di daycare Little Aresia, Yogyakarta nyaris diwarnai kericuan. Orang tua korban yang emosi mencoba menerobos pengawalan polisi, mencoba memukul para tersangka saat keluar dari mobil tahanan. Orang tua korban berharap para tersangka dapat dihukum berat. Selain itu, para orang tua juga meminta 17 orang pengasuh lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ini harapan kami selaku orang tua dari para korban ini berharap tersangka yang sudah hadir pada hari ini bisa dijerat hukum yang seberat-beratnya dan kami selaku orang tua bisa mendapatkan keadilan. Khususnya di anak-anak kami yang masih sampai hari ini masih proses pendampingan secara psikologis, baik secara perilaku maupun secara sikap, baik itu perbuatan mungkin dari sikap anak-anak kami yang masih dalam proses pemulihan. Sebelumnya, aparat kepolisian telah menetapkan 13 orang dalam kasus kekerasan terhadap anak daycare Little Aresia, Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 11 orang merupakan pengasuh dan 2 lainnya merupakan kepala sekolah dan ketua yayasan. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat jembatan putus diterjang banjir bandang, puluhan siswa SD Negeri Alwelog, Kabupaten Aceh Barat Aceh harus menyeberangi sungai untuk sampai ke sekolah. Ya, meski berbahaya, hal ini terpaksa dilakukan para siswa karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah. Beginilah perjuangan yang harus dilalui para siswa SD Negeri Alulog, Kecamatan Pante Ceremen, Kabupaten Aceh Barat. Usai jembatan gantung penghubung Gampong Canggai dan Gampong Cambak putus diterjang banjir sekitar 6 bulan lalu. Saat musim kemarau dan debit air sungai surut, para siswa bersama orang tuanya memilih menyeberang sungai karena menjadi jalur tercepat menuju sekolah dengan jarak tempuh sekitar 800 meter. Selain menyeberang sungai, ada jalur alternatif berupa lintasan darurat yang memanfaatkan 2 utas tali kabel. Namun untuk mencapai sekolah, mereka harus berjalan kaki mengelilingi bukit sejauh sekitar 2 kilometer. Nyebrang sungai lewat sini karena alternatif yang dekat. Karena dari sana ke sini dekat, sekitar 100 meter. Terpaksa anak-anak kan nyebrang sungai, bawa oleh
mamanya, bapaknya tiap hari pagi antar, duhur habis sekolah jemput. Ini contohnya baju-baju semua nih disangkut di sini anak-anak sekolah. Makanya sebelumnya ada jembatan tuh. Sebelumnya ada, tapi akibat banjir bandang kemarin udah ambruk dan putus semua. Warga berharap pemerintah segera membangun jembatan yang telah hancur diterjang banjir tersebut, sehingga akses pendidikan dan perekonomian masyarakat daerah pelosok Aceh Barat berjalan lebih baik. Kita ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lechumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik dan fitnah terhadapnya. Pakar telematika Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lechumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Laporan Roy mengacu pada laporan yang dibuat Lechumanan tanggal 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga membuatnya sebagai tersangka. Selain itu, Roy Suryo juga melaporkan Rismon Sianipar dengan sangkaan pasal 434 KUHP tentang fitnah dan pasal yaitu 438 KUHP tentang persangkaan palsu. Dulu juga ikut dalam hoax, katanya ada uang sekian miliar. Pada tanggal 26 April, dia membuat LP ini. Ya, ini. Jadi faktanya ada LP tanggal 26 April di Polres Jakarta Selatan. Di sini jelas betul. Dia itu melaporkan dengan korban yang namanya Peradi Bersatu. Lah Peradi Bersatu itu apa? Korban. Korban apa? Ini organisasi. Nggak punya perasaan. Ya. Organisasi kok punya perasaan? Nggak ada. Jadi kita nggak hanya berjanji, tapi kita memberi bukti. Karena hukum itu harus tidak boleh hanya tajam ke bawah, termul ke atas. Ya, gitu ya. Jadi semuanya harus tajam. Nah, laporan yang kedua, itu adalah untuk orang yang mengaku bernama Dr. Eng Rismon Hasilan Sianipar M. Eng. Ya, harus begitu cara ngucapinnya, karena doktornya palsu. Ya, makanya di sini kami tulis doktornya, nanti kami. Rismon Sianipar menjawab semua tuduhan Roy Suryo terkait dengan dugaan ijazah Jokowi. Rismon mengaku sudah melakukan kajian mendalam dan menuangkan seluruh bukti dalam sebuah buku. Tak gentar dilaporkan Roy Suryo. Datangi Polda Metro Jaya, Rismon membawa serta buku barunya yang berjudul Monografi Otentifikasi Ijazah Jokowi. Rismon menyebut menggunakan perbandingan foto Jokowi di ijazah dengan foto saat Jokowi menjadi presiden dan cocok. Tidak hanya foto, Rismon juga membandingkan ijazah Jokowi dengan ijazah rekan-rekan satu angkatannya di UGM. Nah, di situ ada bab 1 uji emboss dan watermark. Di sini saya buktikan bahwa bukan hanya pada ijazah Pak Joko Widodo yang di-upload oleh Dian Sandi Utama yang ada emboss dan terdeteksi emboss dan watermark, tetapi rekan-rekan satu angkatannya pun Sri Murti Ningsi, Hardianto, ya kan, Prono Jiwo, bahkan Bambang, ijazah Bambang yang dipakai sebagai dipakai di persidangan CLS Solo juga memiliki itu emboss dan watermark. Jadi confirm. Ketika kita melakukan sejumlah metode, maka kita perbandingkan juga dengan sejumlah data masukan. Rismon meminta Roy Suryo CS menanggapi semua bukti dengan cara ilmiah melalui buku. Rencananya buku monografi otentifikasi jasa Jokowi ini akan disebarkan ke perpustakaan-perpustakaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Niat membeli beras murah untuk kebutuhan usaha justru berujung kerugian. Ya, 2 pedagang nasi kuning di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menjadi korban penipuan setelah beras yang dibelinya berisi pasir putih. Selamat pagi, bertahan. Nah, ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran tentang wadah kita dengan kada kawa dilihat. Nah, ini buktinya lah. Nah,
Harapan mendapatkan keuntungan lebih dari beras murah justru berujung kerugian bagi Jamilah usia 58 tahun warga Gang Gudang Kuning, Kelurahan Baang Hilir, Kecamatan Baang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Jamilah tidak teliti sebelum membeli. Akibat termakan bujuk rayu seseorang yang menawarkan beras murah, ia malah rugi ratusan ribu rupiah sebab beras berada di dalam karung ternyata adalah pasir. Sebelumnya, pedagang nasi uduk ini dihampiri seorang pria tak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli dengan total 30 kg beras. Setelah itu, pelaku meminjam karung dengan alasan untuk mengambil beras sesuai jumlah pesanan. Ketika kembali datang, pelaku mengambil uang dan menyerahkan karung yang katanya berisi beras, kemudian bergegas pergi. Namun saat karung dibuka untuk menimbang dan membagi beras, kedua korban terkejut karena hanya lapisan bagian atas yang berisi beras, sementara bagian bawahnya terisi pasir. Nah, 31 ciljinya jadi 400 nya jadi kami gitu Nah, itu jadi diturunkan ya situlah motor itu masih hidup, kami lagi ambil duitnya gitu. Nah, jadi julunglah duit tadi, mbak julung duit tadi, si Dene langsung gak membuka barasnya tadi, inya terbuka sudah. Tapi di dalam karung tuh ada beras memang? Ada beras memang, tapi cuman 1 kilo aja, di atas itu aja, dari asiram. Sebagai pedagang nasi kuning, Jamilah mengaku tertarik membeli beras tersebut karena harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang saat ini terus meningkat. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, merespon adanya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan rekening air, pihak Perumda PAM Jaya menyatakan hingga saat ini tidak ada perubahan tarif di wilayah Jakarta. Ya, pembengkakan biaya tersebut diduga dipicu oleh adanya kebocoran pipa internal atau peningkatan volume pemakaian. PAM Jaya menjelaskan skema harga jual air kepada masyarakat masih tetap mengacu pada keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 730 tahun 2024, di mana dalam 1,5 tahun terakhir belum ada penyesuaian nilai tarif baru. Melalui pusat kontrol utama, petugas operasional terus memantau aliran distribusi secara real time. Untuk menghindari kendala lonjakan biaya, warga juga diimbau untuk rutin memeriksa instalasi mandiri serta memanfaatkan aplikasi pelanggan resmi. Kalau misalkan ada kondisi di mana tiba-tiba pelanggan merasa dirugikan dengan penyesuaian tarif, biasanya karena memang ada kondisi-kondisi yang salah satunya adalah karena pemakaian yang sifatnya anomali di rumah pelanggan. Contoh ketika terjadi flash di rumah rusak, kemudian otomatis plumbing di rumah rusak, maka mau tidak mau terjadi pemakaian yang sifatnya anomali yang sehingga kemudian aktivitas airnya itu uncontrol di rumah pelanggan PAM Jaya. Tadi kami pastikan. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa, yang tadi sudah kita bahas di awal program ini, yaitu Pertamax naik. Ya, Pertamina akhirnya menaikkan harga BBM non-subsidi per 10 Juni 2026. Ya, kenaikan meliputi BBM dengan RON 92 atau Pertamax hingga mencapai 30%. Melalui Pertamina Patraniaga, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seperti produk Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Di mana harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya 12.300 menjadi 16.250 per liter dan Pertamax Green dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Sementara untuk Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex tidak mengalami kenaikan harga. Pertamina Niaga menjelaskan jika penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme serta evaluasi mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Pemirsa, kenaikan BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green naik di tengah malam tanpa tanda-tanda sehingga tidak ada kepanikan yang menyebabkan antrean.
Ya, berikut laporan Hadisti Arifa bersama juru kamera Ahmad Putra dari sebuah pom bensin di Jakarta dini hari tadi. PT Pertamina Patraniaga secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mulai hari ini Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian harga ini menyasar pada produk Pertamax dan juga Pertamax Green 95. Untuk wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax atau RON 92 naik dari harga Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liternya. Kenaikan ini cukup signifikan, yakni naik sebesar Rp3.950 per liternya. Kemudian kenaikan yang cukup tinggi atau lonjakan yang tinggi ini juga terjadi pada varian Pertamax Green 95 yang hari ini naik mencapai Rp17.000 per liternya dari harga sebelumnya di Rp12.900 per liternya. Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax dan juga Pertamax Green 95 ini terjadi akibat dinamika harga minyak dunia yang terus mengalami fluktuasi. Kemudian keputusan kenaikan harga bahan bakar minyak ini juga diambil usai berkoordinasi dengan pemerintah yang berperan sebagai regulator. Namun meskipun harga Pertamax dan juga Pertamax Green 95 ini mengalami kenaikan, Pertamina memastikan untuk bahan bakar minyak subsidi seperti Pertalite dan juga solar subsidi ini tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami kenaikan. Hingga hari ini harga Pertalite masih berkisar di Rp10.000 per liternya, dan untuk solar subsidi juga masih berada di harga yang sama, yakni Rp6.800 per liternya. Dari Jakarta, saya Hadisti Arifa dan Ahmad Putra, iNews melaporkan.